kembali lagi di Indonesia Business Forum masih bersama saya Cynthia Kusumarani. Nah, hari ini topik kita masih sama yaitu mengenai strategic business survival during the COVID-19. Tadi sudah banyak sekali informasi dan pengetahuan-pengetahuan yang kita dapatkan dari Pak Beni Cuaca bagaimana kita survive dalam pandemi COVID-19 ini. Dari tadi sudah banyak sekali pastinya informasi yang sudah sahabat Eljon dapatkan di rumah ya. Nah, di segmen terakhir ini kita masih akan berbincang-bincang bersama Pak Beni Cuaca. Halo Pak Beni Cuaca, masih Halo, semangat Pak? Semangat terus, semangat terus. Semangat terus, sehat terus ya kalau katanya Pak Beni. Amin. Oke, tadi Pak pembicaraan kita terakhir adalah mengenai negotiation skill kan tadi Pak? Siap. Oke, nah boleh dilanjutkan Pak, silakan. Siap, dengan senang hati Cynthia, sahabat Eljon. Negosiasi skill. Negosiasi skill ini Cynthia, kita harus berfokus satu tagline-nya. Poinnya adalah gini, saya akan menang jika dan hanya jika Anda menang. Saya ulang ya, saya akan menang jika dan hanya jika Anda menang. Berarti ada syarat kalau kita punya partner tidak menang, maka kita juga tidak menang. Betul. Nah, poinnya situ. Yang kedua adalah kita harus bisa melakukan negosiasi skill ini, Cynthia, dengan ketulusan dan keikhlasan. Nah, ingat ya, di era pandemi COVID-19 ini, sahabat Eljon, yang penting itu adalah leader yang punya empati. Leader yang punya empati itu leader yang benar-benar bisa benar-benar fokus itu adalah untuk kebaikan bersama. Ini yang bisa survive di pandemi COVID-19 ini, bukan leader yang mau menang sendiri tadi. Oke. Nah, kita kembali lagi ke poin segmen ini adalah ada satu hal yang menarik Cynthia di segmen keempat ini. Bagaimana impact terhadap penurunan revenue Cynthia itu terhadap margin itu bisa berkali-kali lipat Cynthia. Saya pernah dulu mengalami Cynthia. Saya melihat laporan keuangan. Ya. Partner saya melihat laporan keuangan juga. Jadi mengatakan seperti ini. Pak Beni, ini revenue kita turunnya cuma 10%. Loh, kok margin kita turunnya berkali-kali lipat ya dibanding 10%? Nah, hati-hati Cynthia. Di era pandemi COVID-19 ini, walaupun omset kita itu turunnya misalnya, asumsi dulu deh, 20%. Bukan berarti margin kita tuh turun 20% loh, Sin. Enggak loh. Bisa jadi turunnya itu, revenue turun 20%, bisa jadi margin itu turun 80%, Sin. Lebih jauh lagi berarti ya, Pak ya? Iya. Nah, ada salah satu tools, Sin, tools di bidang ini. Nama tools ini adalah Degree Operating Leverage. Degree Operating Leverage atau DOL, DOL. Ya, kita sebut dengan nama DOL. Nah, DOL tadi ini Sin adalah suatu indeks rasio di mana bisa memperlihatkan penurunan revenue yang mungkin 10%, tapi marginnya bisa turun berkali-kali lipat. Nama toolsnya Degree Operating Leverage atau DOL. Kenapa Pak Beni ngangkat DOL ini pada topik pandemi COVID-19 ini? Karena waspada sahabat Eljon, revenue sahabat Eljon pada saat melakukan bisnis tadi, ya, itu revenue-nya walaupun turunnya 10%, belum tentu marginnya turun 10%. Nah, kita masuk di simulasi ini, Cynthia. Oke. DOL, Degree Operating Leverage. Formulanya, Cynthia, adalah contribution margin dibagi dengan margin. Contribution margin dibagi dengan marginnya. Oke. Pelan-pelan saya jelasin. Kita bermain angka-angka sedikit, Cynthia. Boleh ya? Boleh Pak. Revenue Rp10, Cynthia. Revenue Rp10. Rp10. Good. Ada variable cost, Cynthia, nilainya Rp6. Maka revenue kurang variable cost itu mendapatkan contribution margin, Cynthia. Saya ulang ya, revenue kurang variable cost mendapatkan contribution margin. Oke. Berarti 10 kurang 6 dapatnya adalah angkanya 4. Variabel tadi ya, Pak? Ya, dapat 4 ya. Oke, good. Nah, 4 tadi, contribution margin tadi yang 4 tadi dikurangkan dengan fixed cost.
Asumsi angkanya Rp3 sih. 13. Nah, Rp3 angkanya fixed cost. 3, oke. Nah, 4 kurang 3, margin kita 1 sih. 1. Oke, saya ulang ya. 10 revenue, kurangkan variable cost itu Rp6, maka kontribusi margin kita adalah 4. Ya? Good. 4 kurang 3 dapatnya adalah 1. Nah, pinter Cynthia. Oke, sahabat Eljon, kita lanjut. Nah, kita masukin ke formula degree operating leverage. Di layar kita akan muncul nanti ya, secara simulasi formulanya. Degree operating leverage itu adalah 4/1 sih. 4 itu dari contribution margin, 1 itu dari profit. 4/1 dapatnya 4. Nah, indeksnya sekarang 4 Cynthia, degree operating leverage kita 4. Apa arti 4 ini Cynthia? Jika revenue Cynthia turun 10%, maka margin Cynthia akan turun 4 kali daripada 10%. Kalau indeksnya 4. Nah, Pak Benny, kalau indeksnya 5 gimana Pak Ben? Akan turun 5 kali lipat. 5 kali lipat berarti ya? Ya, kalau contoh ya, indeks kita 5 ya, asumsi indeks kita 5. Dari perhitungan tadi ya, indeksnya 5. Iya, Pak. Maka jika revenue Cynthia itu turun 10%, maka marginnya akan turun 5 kali daripada 10% sih. Nah, waspada di sini, sahabat Eljon, para business owner. Variable cost itu simple. Variable cost itu adalah COGS. Revenue ada, baru cost itu muncul. Kalau fixed cost itu, revenue ada atau nggak ada, tetap dia muncul. Fixed cost itu adalah, fixed cost itu misalnya contoh sewa kantor, gaji pegawai, itu kan fixed cost ya. Nah, setelah kita mengetahui indeks DOL tadi ini, what next kita apa sih? Langkah-langkah kita berikutnya kan? Kita kan tetap harus menjaga margin sih. Dalam kita berbisnis, kita harus jaga margin kita. Kalau revenue kita tumbuh terus tapi nggak ada margin, itu namanya kita bukan bisnis, kita bukan korporasi, namanya kita yayasan sih. Nah, betul kan? Nah, corporate harus punya margin untuk sustainability daripada bisnisnya tadi. Nah, harus kita jaga margin tadi. Kita harus bisa melihat, oke, kita punya DOL contohnya adalah tadi angkanya indeks 5, akan turun 5 kali daripada revenue saya turun. Nah, kita mulai jelisin kos-kos mana kita yang akan kita buang, kos-kos mana kita yang akan kita stopkan dulu. Kita ngelakuin stop tadi. Nah, sebenarnya ada 3 besar komponen cost ini. Pertama adalah direct material, yang kedua adalah labor cost, yang ketiga adalah overhead. Materialnya apa sih? Inilah kita punya bahan baku kita untuk menghasilkan produk atau jasa kita tadi. Labor, people. Overhead itu ya pendukung tadi, overhead. Keperluan kantor lah, APK lah, itu overhead semuanya. Nah, kalau untuk materialnya Cynthia, ini kita juga harus lihatnya gini, direct material. Oke, baik. Nah, itu dia ya sahabat Eljon. Sudah banyak sekali ya informasi dari Pak Benny Cuaca. Oke, Pak Benny, masih bisa tersambung dengan saya? Masih dong. Oke, Pak, boleh lanjut lagi, Pak? Tadi sedikit terputus-putus. Boleh dilanjutkan lagi, Pak? Kalau untuk material, tadi adalah kita bicara mengenai, kita mencontoh mesin. Jangan sampai nanti kita punya mesin kita itu ada yang namanya downtime. Jangan sampai perhitungan raw material kita tuh harus habis pakai, ternyata gara-gara mesinnya atau raw materialnya nggak standar, sehingga buat banyak kita punya raw material nggak bisa habis pakai punya. Yang kedua, labor, productivity. Tingkatkanlah kita punya productivity people kita, itu paling penting. Cara tingkatkannya apa untuk labor ini? Kita harus berfokus kepada apa? People tadi, internal process improvement. Punya mindset kepada internal process improvement. Overhead. Overhead tadi itu adalah apa? Macam-macam daripada activity yang tidak menggunakan, yang tidak ada value added-nya, tolong dihentikan dulu, stop dulu. Jangan dilakukan untuk yang activity yang non value added. Nah, inilah satu paket strategic business survival untuk kita bisa survive secara bisnis kita di pandemi COVID-19. Poin terpenting dari sini sahabat Eljon, Cynthia, para business owner adalah tidak boleh menggunakan strategic defensif. Karena kita tidak tahu. Betul Cynthia, karena kita tidak pernah tahu kita mau defense berapa lama, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun, nggak ada yang tahu. Kalau kita defense terus, resources kita akan habis. Kita harus moving forward. Nah, moving forward kemana Pak Benny? Moving forward ke strategic
yang berfokus kepada positive cash flow. Betul kan? Nah, yang berikutnya itu adalah kita juga harus bisa melihat resiko-resiko bisnis apa terus yang muncul, kita mitigasikan resiko tadi. Jangan sampai nanti ada resiko-resiko yang muncul, kita sudah tahu di zaman susah saat seperti sekarang ini, kita harus survive, jangan sampai nanti kesalahan-kesalahan kecil kita terulang lagi, kejadian lagi. Akhirnya kontrol gitu loh. Ya, jadi kita sudah sama-sama melakukan risk analysis tadi gitu loh, mitigasi resiko. Nah, yang terakhir itu waspada, sahabat Eljon, para business owner, Cynthia. Bukan berarti revenue-nya turun 10%, marginnya turun 10%, tidak loh. Ini harus benar-benar waspada, benar-benar si CFO-nya, direktur keuangannya harus bisa membedah ini, melakukan financial analysis tadi gitu loh. Nah, menurut saya yang terakhir adalah bagaimana kita bisa survive. Survive itu harus bersama-sama. Survive itu harus bergandengan tangan, kita berkolaborasi, tidak ada kamu menang, saya kalah, saya menang, Anda kalah, nggak boleh. Nah, itu poin terpenting. Nah, dari sisi mental, Cynthia, leader di zaman saat ini harus menunjukkan bahwa dia leader sejati. Dia petarung atau bukan. Jangan sampai cuma ngomong, saya leader, semangat-semangat. Nah, kalau memang benar-benar kamu leader, true leader, leader sejati, ayo dong, tunjukin bahwa benar-benar kamu petarung. Petarung itu apa? Tidak ada kata-kata menyerah. Yang ada terus bergerak, strategic moving forward terus. Kita harus bergerak terus. Nah, bagaimana kita bisa menyemangati semangat daripada tim kita tadi? Itu kita harus bisa mengayomi mereka, membuat mereka menjadi satu tujuan. Saya percaya ada suatu quote ya, Cynthia. Ada satu quote terakhir dari saya. Jika satu ekor singa memimpin 1000 ekor dogi, maka dogi tadi akan mati seperti singa. Tapi dibalik, jika satu ekor dogi memimpin 1000 ekor singa, maka singa tadi akan mati dengan cara bertarungnya dogi. Nah sekarang, leader, apakah kita seorang singa atau seorang dogi? Tentukan diri Anda sekarang, sahabat Eljon, para business owner, ayo sama-sama kita keluar daripada kita punya krisis secara yang tidak tentu ya, tidak pasti kapan ini berakhir itu. Saya yakin saya bisa, kita tetap selalu punya pengharapan, kita punya Tuhan Yang Maha Esa, harus semangat dan tetap selalu sehat. Demikian Cynthia. Oke, terima kasih banyak ya Pak Benny Cuaca. Pas sekali ya waktunya sekarang segmen terakhir dan sudah mau berakhir nih Pak Benny. Saya ucapkan terima kasih ya untuk Pak Benny sudah menemani saya selama 1 jam dalam Indonesia Business Forum. Semoga sehat selalu ya Pak Benny ya. Semuanya harus sehat, salam sehat. Oke, terima kasih Pak Benny. Nah itu dia sahabat Eljon ya. Tema atau topik pembahasan kita hari ini mengenai strategi bisnis survival during the COVID-19 semuanya sudah dirincikan dan dijelaskan secara jelas oleh Pak Benny Cuaca. Jadi tadi buat sahabat Eljon yang menyimak pasti sudah dapat banyak sekali pembelajaran hari ini selama 1 jam bersama Pak Benny Cuaca. Nah, saya ucapkan terima kasih untuk Pak Benny Cuaca selaku Vice President Director dan Productivity dan Performance Consulting. Saya dan Pak Benny, saya Cynthia Kusumarani dan Pak Benny Cuaca pamit undur diri. Terima kasih sahabat Eljon semua. Hai Sobat Eljon, sudah selesai nontonnya? Jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya untuk dapat update terbaru dari Eljon TV.